Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Jamaah salat isya, salat tarawih Masjid Al-Furqan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya untuk selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpahan nikmatnya hingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan hingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masuk di malam yang ke-10 di bulan suci Ramadan. Tidak terasa, rasanya baru kemarin kita mengawali Ramadan, tapi malam hari ini kita sudah masuk di malam yang ke-10. Semoga apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kami agak beda dengan apa yang disampaikan oleh panitia. Judul yang kami ambil karena judul yang kemarin hampir sama dengan yang malam hari ini diberikan pada saya. Kalau yang kemarin adalah merusak pahala Ramadan, kalau yang hari ini mengurangi pahala Ramadan. Kurang lebih hampir sama. Jadi malam hari ini kami mengambil judul beda agar materinya tidak sama nanti yang saya sampaikan. Malam hari ini saya akan mencoba membawakan 4 orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin." Sahabat bertanya pada Rasul, siapa ya Rasul 4 golongan orang ini yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Rasul, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang istiqomah membaca Al-Quran. Tidak ketika dalam Ramadan saja, namun dalam kesehariannya selalu istiqomah, ajak membaca Al-Quran. Orang yang seperti ini yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur bagi tidak hanya membaca Al-Quran, tapi mau memahami isi kandungan Al-Quran dan mau mempraktekkan dalam kesehariannya. Momentum yang baik ini kita di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan turunnya Al-Quranul Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lain, di mana ketika di bulan lain pahalanya 10 kali lipatan, tapi di bulan suci Ramadan bahkan lebih daripada itu. Untuk itu kita jangan sia-siakan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kalau ada waktunya kita memahami isi kandungan Al-Quran dan kita praktekkan keseharian kita sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Semoga kita digolongkan sebagai orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hafidhul lisan. Orang yang mampu menjaga lisannya untuk tidak berkata kata yang tidak baik, tidak berkata jorok, apalagi mencela hingga pada akhirnya bisa mengakibatkan hati orang terluka. Orang yang seperti ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul telah bersabda untuk mengingatkan kita, salamatul insan lihifdzil lisan. Selamatnya kita itu tergantung pada lisan kita. Kita bisa menjaga apa tidak? Jadi kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, justru kita gunakan dengan semaunya untuk ngomong yang jorok, untuk ngomong yang tidak perlu, untuk ngomong yang menyakitkan orang lain. Ini akan menimbulkan masalah. Jadi ini bukan golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahidul lisan adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah mut'imil ji'an. Mut'imil ji'an ini adalah orang yang berbagi.
memberikan sedekah pada fakir miskin, pada orang yang tidak mampu, yang menyantuni anak yatim. Jadi momentum Ramadan seperti ini banyak kita jumpai di jalan, di masjid, orang memberikan takjil, memberikan sedekahnya. Ini bagian daripada usaha untuk kita besok dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan terkait dengan berbagi ini. Tidak harus nunggu kita kaya baru berbagi. Ini kelamaan ya kalau kita kaya, kalau tidak kaya ya. Jadi selagi kita masih bisa berbagi, kita usahakan, kita sempatkan, karena sesuatu yang baik itu memang harus diusahakan, kudu disempatke. Jadi kalau kita nunggu tidak sempat, itu rasanya tidak akan pernah sempat untuk berbuat baik. Jadi kita gunakan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa kita berbagi kepada orang yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uluran tangan kita, agar kita digolongkan menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasyamu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi mampu menahan mata kita, lisan kita, anggota badan kita agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya nilai puasa kita menjadi sempurna, menjadi bagus, dan ini adalah orang yang termasuk dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Empat inilah yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di antara salah satu itu tadi kita bisa menjalankan, kita bisa melakukan hingga pada akhirnya kita yang dirindukan oleh surganya Allah. Jadi dirindukan dengan yang merindukan itu lebih susah merindukan. Kalau dirindukan itu enak. Jadi kadang-kadang orang legiwo datang sendiri gitu ya, karena kita dirindukan. Jadi kalau merindukan itu agak susah, lebih mempersiapkan diri. Jadi segala sesuatunya kita harus usaha agar kita bisa mencapai apa yang kita tuju. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan agar kita bisa melampaui Ramadan yang masih sekitar 20 hari lagi ini. Tentunya kita berharap semoga apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan kita buat sanggup besok ketika kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian urian singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.